Ini respon kita. Bagaimana burung ini? Jadi kita itu yang merespon dan saling merespon. Nah, inilah. Ini akan saya ulang kembali sebab ini maknanya itu sangat sangat banyak. Ini kan di luaran, burung ini di luaran, dia nggak mau ke kandang. Jadi seperti ini sahabat saya, seperti ini. Jadi nggak mau tempatnya itu diganggu. Nah itulah kita saling merespon. Nah, kesini itu padahal kita memberi makan, tapi nggak mau dia makan. Padahal ya lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pernah membuat unggahan video tanggal 29 September tahun 2020 kalau tidak silap. Jadi tanggal 20 September tahun 2020 saya beri judul respon full pada tanaman vegetatif Pak 3. Nah, sekarang itu akan saya ulang sebab sangat luas maknanya di sini. Jadi setelah kita merespon dan saling merespon pada binatang piaraan khususnya burung. Nah, bagaimana tentang tumbuhan? Nah, tumbuhan itu harus kita yang merespon full. Contohnya seperti ini kawan. Wadah ini yang beberapa hari yang lalu. Karena tanaman ini sangat subur, jadi kita tidak perlu mengangkat ini kembali lantas kita ganti airnya. Sebab ketika tanaman kangkung air ini subur, karena ini jenis juga tanaman yang doyan air. Nah ini sekarang mana airnya? Airnya itu kering. Ini padahal kira-kira 1 hari 1 malam. Ketika sore nanti udah kering, jadi nggak sempat ada jentik-jentik nyamuk di sini itu nggak sempat. Nah, kenapa air ini bisa kering? Nah kita itu banyak punya teknik juga pemakanan yang dibutuhkan. Air sebagai pemakanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan kangkung. Tetapi respon kita tuh karena apa? Kita tambahi air seperti ini kembali. Respon kita ya karena kangkung ini terlalu subur, sangat subur. Jadi ketika kangkung ini subur otomatis dengan wadah yang pas, dengan tempat media yang pas seperti ini ya kita nggak perlu mengangkat polybag ini kembali. Ya kita angkat pun ya nggak apa-apa. Tapi karena respon kita apa? Karena respon di sini kita yang merespon. Jadi air ini kering itu karena tanaman kangkungnya itu subur. Ini adalah standar untuk patokan saya. Nah, ketika saya hubungkan dengan saya merawat binatang seperti burung itu adalah merespon. Jadi binatang bisa merespon, kita pun merespon sama binatang. Kalau tumbuhan itu harus kita yang merespon full, itu maksud saya. Jadi seperti ini, airnya tuh kering, 1 hari 1 malam di wadah ini. Itu kering kawan, jadi aman dari jentik nyamuk. Karena apa? Ya, respon kita ya karena tanaman di sini itu subur, sehingga airnya ini kering. Nah kalau ini potongi, kemudian tidak ada dahan batang-batangnya seperti ini, ya tentu saja tidak 1 hari 1 malam. Tentu untuk menjaga demi kesehatan dan lain-lain harus kita sering membersihkan tempat ini. Tapi karena tanaman ini subur, jadi bisa kering dengan sendirinya. Kitalah yang merespon untuk memberi minum, untuk menyiram, untuk memberi minum pada binatang atau untuk menyiram atau mengisi air di sini kembali. Jadi tanaman ini sangat membutuhkan air. Ketika sangat subur seperti ini, media air tempat tanaman di sini itu akan kering dengan sendirinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kawan, kita simak. Ini kedondong yang kira-kira usia sudah 8 tahun. Kita perhatikan kawan, di sini itu kita ada teknik ketika saya sendiri langsung dengan
tumbuh-tumbuhan tentu yang kita gunakan tip atau teknik. Tetapi ketika saya menggabungkannya dengan binatang piaraan, itu saya tidak mengatakan teknik, itu respon. Walaupun toh respon itu artinya menanggapi. Jadi sebuah respon itu juga bisa dikatakan teknik. Teknik kita sendiri yang tahu akan keadaan rawatan kita, burung piaraan kita atau tanaman kita. Tetapi berhubung tadi sudah ada sampling dengan binatang, itu saya katakan respon kita terhadap tanaman kita. Jadi kalau dengan binatang itu bisa saling merespon. Nah, respon kita apa sekarang? Karena ini usia 8 tahun. Coba lihat kawan, ini nampak subur kan? Ini nampak subur. Buahnya banyak, ini kemarin saya hitung ada 70 lebih, 2 ranting ini. Nah, kita perhatikan kawan. Ini bukan teknik, kalau kita mencari teknik seperti ini itu akan sulit. Jadi kita merespon. Respon kita apa? Setelah semua ranting-ranting pucuk di sini itu ada pembuahan. Apa yang kita amati di sini? Yang kita amati di sini itu satu pun sama sekali tidak ada tunas-tunas baru yang keluar. Nah, inilah respon kita terhadap tanaman kita. Kalau kita mencari teknik, kalau teknik bisa dipelajari dari sumber manapun, ini nggak bisa kawan. Harus kita sendiri yang tahu tentang kondisi tanaman kita. Di saat saya sedang merawat binatang piaraan saya, itu saya katakan tumbuhan ini pun kalau sehubungan berarti saya itu menanggapi atau merespon pada tanaman ini. Nah, ini contoh, tidak ada satupun tunas baru yang keluar. Nah, sekarang apa respon saya terhadap tanaman kedondong ini? Mengingat usianya sudah 8 tahun, jadi respon kita seperti teknik saya yang dulu-dulu. Jadi respon saya adalah tanaman vegetatif itu adalah terutama itu terletak pada sebuah perakaran. Nah, kita perhatikan kawan, ini usia 8 tahun. Kenapa saya membuat itu seperti ini? Dengan seperti ini tidak langsung ini kita pendam, atau seperti ini, atau seperti yang lainnya itu kawan. Jadi kita tuh merespon, kita coba lihat, ini pecah-pecah seperti ini bisa 1 cm lebih masuknya pecah-pecah. Akhirnya bagian atas tumbuhan ini tidak ada tunas baru. Bahkan yang terjadi itu dari batang-batang atau ranting-ranting tengah hati ini agak kering-kering sedikit. Nah, ini kita itu pentingnya kita merespon pada tanaman kita. Jadi kita yang merespon full. Nah, ini tidak ada, usia 8 tahun, padahal ini berakar tunggang. Kalau kita menggunakan media selain media tanah, mungkin tidak akan kita mendapati pengetahuan yang seperti ini. Kalau kita ini misalnya sekam, misalnya sabut kelapa dan lain-lain. Saya tidak mengatakan sabut kelapa atau sekamnya yang penting. Andaikan ini sekam atau sabut kelapa, kan tidak mungkin terjadi seperti ini, kita tuh tahu. Jadi alami, sifat alami dari alam itu sendiri kita waktu kita pergunakan di pot seperti ini itu akan tahu, akan memberi tahu kita, akan memberi pelajaran pada kita, pelajaran yang sangat bagus karena alami. Nah, kita lihat, kita sudah siram sehari-hari, bahkan ini seperti menjadi lumut-lumut, ini pecah-pecah seperti ini. Dari respon full kita terhadap tumbuhan kita. Nah, kenapa ini bisa pecah seperti ini padahal sebelumnya tidak? Ini karena kawan ya, ini jawabannya karena satu, faktor usia sudah 8 tahun. Yang kedua, semua pucuk-pucuk di sini tuh mengeluarkan buah. Berarti dalam fase apa? Ini fase generatif. Nah, kenapa ini tidak mengeluarkan tunas-tunas? Biasanya itu kan keluar bunga, keluar tunas. Karena ini faktor usia. Nah, akar-akar serabut yang berada di sekitar sini itu sudah mati. Yang fase vegetatifnya, jadi tinggal fase generatif. Jadi hati-hati kawan terhadap tumbuhan. Tumbuhan itu bisa berbunga, berbuah, tapi kadang-kadang itu mati karena apa? Itu karena tumbuhan tersebut itu dalam perakaran itu tidak ada siklus fase vegetatif dan generatif. Nah, seperti ini bisa mati kalau kita biarkan. Apakah kita memupuk hijau daun seperti biasa? Ya tetap. Apakah kita
memberikan pupuk NPK 16 itu tetap, tapi ada penting yang lebih penting. Jadi ketika ini terjadi pecah-pecah seperti nelo istilahnya, kita harus melakukan hal yang lain. Sedangkan saya memberikan sampling seperti ini kan karena ini usia sudah 8 tahun. Andaikan ini tanaman-tanaman yang baru nggak mungkin terjadi seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Kondisi tanaman seperti ini tidak memunculkan tunas air, ini pecah-pecah. Satu, saya ulang itu karena perakaran di sini tidak ada siklus vegetatif dan generatif. Nah, ini sebagai antisipasi. Inilah yang saya katakan, respon kita terhadap tanaman kita itu harus full. Nah, teknik-teknik seperti ini kita mendapati di buku atau ahli-ahli mana itu kan sulit. Bukan kita tuh takabur, itu bukan. Ya kita tuh belajar. Karena itu letaknya di pot. Harus kita sendiri. Nah, mungkin tanaman sahabat-sahabat yang lainnya itu juga tidak akan mengalami seperti ini. Nah, ini pun kan karena seiring dengan usia. Selain daripada itu semuanya, ini adalah tanaman yang berakar tunggang. Ada akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik juga bisa berbuah. Dan juga kondisinya lain sekali ketika tanaman itu tidak ada pembuahan, tidak ada daun yang bisa kita konsumsi akan lain. Baiklah kawan, apa yang kita lakukan kalau sudah akar vegetatif seperti ini tidak bisa berkembang? Baiklah kawan, yang kita lakukan adalah seperti biasa. Jadi ini wadah, kita isi air seperti ini. Nah, ini wadah kita isi air secukupnya. Kemudian ini tanah. Nah, kita isikan di sini. Nah, ini seperti waktu memindahkan tanaman yang baru. Saya seperti ini, ya lumpur seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kita aduk-aduk seperti ini. Nah, setelah kita aduk-aduk seperti ini, kita siramkan. Kita siramkan pada bagian-bagian media di sini itu yang nelo, istilah yang merekah, agar rapat kembali. Dengan ini rapat kembali, kita mengharapkan suatu saat kalau perkembangan fase perakaran, fase vegetatifnya berkembang kembali, itu akan memudahkan tanaman di sini untuk lebih subur lagi perkembangan perakarannya, membentuk perakaran-perakaran yang baru. Lah seperti ini kawan, kita siram, akhirnya suatu saat ini akan rapat. Nah, inilah respon kita pada tanaman kita. Banyak tanaman berusia puluhan tahun tidak usah kita lakukan seperti ini, ya nggak apa-apa. Nah, tetapi di sini masalahnya itu kan berakar tunggang, ada buah. Jadi kalau kita butuhkan buahnya, kita butuhkan daunnya dan lain-lain, itu otomatis kan lain dengan asal pohon, asal bisa hidup sudah tidak ada siklus pembuahan yang kita perlukan. Nah, di sini pembuahannya kan kita perlukan. Jadi seperti ini. Ini akhirnya akan rapat, akan merapat. Nah, memudahkan suatu saat itu perakaran baru akan tumbuh. Kemudian kita lakukan seperti biasa, pupuk hijau daun ini sudah. Langsung saja juga nggak apa-apa, langsung kita taburi NPK 16 di sini itu nggak apa-apa kawan, seperti ini. Kemudian kita siram lagi dengan lumut air juga nggak apa-apa. Ya seperti ini. Jadi baiklah sahabat semuanya, ini adalah teknik atau tutorial, tetapi saat saya sedang bersamaan dengan merespon, merawat binatang piaraan seperti burung. Kalau saya hubungkan dengan tumbuhan di sini itu harus kita yang meresponsibel pada
tanaman kita, terutama respon full itu adalah pada perakaran. Ini sudah berusia 8 tahun, semua tunas pucuk-pucuknya itu berbuah semuanya. Nah, yang kita takutkan adalah tanaman ini tidak bisa berkembang perakarannya, jadi akan mati. Terbukti tadi pecah-pecah, nah kita bisa gunakan lumpur untuk menyiramkannya dan untuk merapatkannya. Jadi seperti kita menyiram atau merapatkan pada tanaman-tanaman semean-semean baru yang sering saya tutorialkan. Demikianlah sahabat saya pernah mengupload dalam unggahan video saya tertanggal 29 September tahun 2020 yang berjudul Respon Full pada Tanaman Vegetatif Pak 3. Nah, sekarang saya ulang kembali. Apapun juga namanya tumbuhan, respon saya itu adalah letak pada perakaran. Seperti pohon saya ini, usia sudah 8 tahun. Dan medianya tuh pecah-pecah, padahal dengan teknik seperti ini sudah setiap hari saya siram. Nah, itu respon kita karena perakaran di sini tidak berkembang dengan baik. Walaupun kelihatannya tanaman baik, mengingat sudah berusia 8 tahun. Jadi pecah-pecah, perakarannya itu mati. Jadi tidak tumbuh kembang lagi. Nah, yang kita harapkan kan perakaran itu bisa mengikuti fase vegetatif juga generatif. Nah, kita lakukan penyiraman lumpur seperti tadi. Dan penyiraman lumpur, tanah, air, dan tanah itu bagus sekali untuk tanah-tanah di pot yang tanaman sudah berusia karena pecah-pecah akhirnya bisa rapat. Nah, yang kita harapkan nanti itu perakarannya bisa berkembang menurut siklus fase kembali. Jadi demikianlah sahabat saya semuanya, sedikit sharing dan tutorial saya. Karena ini adalah berakar tunggang, ada akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, tentu buah pembuahan yang baik itu yang kita harapkan. Dan sekali lagi saya ulang, semuanya ini adalah teknik kita sendiri yang harus bisa merespon. Ketika saya berhadapan dengan binatang piaraan saya, binatang piaraan itu bisa saling merespon antara manusia dan binatang. Tapi kalau tumbuhan, sekali lagi saya tegaskan, kita yang harus merespon full pada tumbuhan. Nah, merespon full pada tumbuhan itu terletak satu pada perakaran. Seperti tadi juga kangkung, ketika kita siram, 1 hari 1 malam airnya itu habis. Nah, respon kita itu apa? Karena kangkung, tumbuhan kangkung itu sangat subur, jadi sangat memerlukan air untuk pemakanan, untuk energi. Nah, itu semua adalah respon. Saya katakan respon saat saya sedang berhadapan bersamaan merawat dengan binatang piaraan saya. Demikian sahabat semuanya, semoga tutorial saya atau dikatakan ini sebuah filosofi saya bermanfaat. Mari kita selalu semangat untuk memberikan solusi-solusi di lahan sempit yang bermanfaat. Akhirul kata, sebagai manusia jika saya silap berkata, silap teknik dan lain-lain, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita untuk saling belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.